101,8 KPFM. Kamu masih dengerin program Sore-Sore. Memainkan lagu terbaik di Samarinda pendengar KP Memori Juli Wijaya 100 Amsel 20 80. Iya. Udah diganti-ganti dong. Ini semacam kayak permainan matematika ya. Tapi dia Pemain lama pendengar KP di sore-sore di hari Rabu 16 Juli 2025 pendengar KP. Sama dengan pemain lama dari program sore-sore juga ada aku dan Ari, ya kan? Nah, di sore hari ini pendengar KP ini ada yang istimewa banget, spesial banget. Karena pakai karet 2 ya. Karena karetnya 2 dan karena juga kita hari ini kedatangan narasumber istimewa dari Bank Indonesia pendengar KP. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Vivi dan Mas Ari, juga pendengar KP. Terima kasih sudah mengundang kami di Talkshow sore ini. Kesempatan yang tentunya berharga juga bagi kami dari Bank Indonesia untuk memberikan sharing dengan pendengar KP tentunya. Oke, kenalan dulu dong Pak, kan kalau tak kenal maka taruh katanya kan. Bukan dong. Bukan. Kita kenal tak sayang gitu ya. Wah, udah sayang juga nggak kenal Pak. Ya. Jangan coba dong ya. Udah Pak, kenalan dulu nih. Bapak namanya siapa, sebagai apa di Bank Indonesia? Oke Mbak Vivi, saya dengan Agus Taufik sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Oke. Ya. Panggilannya berarti Pak Agus. Boleh Pak Agus aja. Agus, Ya. KP. Nah, Atau mungkin Kak Agus itu. Oh iya, bisa. Memang kita sama adik-adik nih Pak ya. Nah, sore hari ini pendengar KP kita bersama Kak Agus akan membahas sesuatu yang relevan banget di era yang serba digital sekarang ini pendengar Betul. KP, yaitu melindungi diri dari kejahatan cyber dan penipuan oleh artificial intelligence atau AI. Benar. Nah, tapi mungkin sebelum ke sana nih, kalau ngeliat-lihat di kota Samarinda kan ya, Pak, kita kan apa-apa sekarang udah serba kris gitu ya, serba tinggal scan aja, bahkan bayar sekolah aja ternyata sekarang udah bisa scan ya. Dulu kan aku ada dikasih uang sama ini kayak kartu yang dilipat gitu, Lari, kamu sekolah gitu nggak? Aku dulu ada gitu dikasih, ya kan, ada ditulis tanda tangan gitu, ada. Kan sekarang udah apa tuh serba tinggal scan gitu, ya kan. Sedang sebenarnya kalau di Samarinda sendiri khususnya gitu ya, gimana sih Pak perkembangan pembayaran digital ini? Wah, ini pertanyaan yang baik sekali ya Mbak Vivi dan Mas Ari. Jadi betul Mbak, jadi sebelum ke Samarinda kita bicara Kalimantan Timur dulu boleh ya? Boleh. Jadi di Kalimantan Timur itu perkembangan transaksi digital khususnya terkait dengan sistem pembayaran mengalami pertumbuhan yang sangat pesat lah gitu ya. Tercermin dari apa misalnya? Tercermin dari jumlah transaksi melalui kris misalnya gitu ya. Okay. Nah kan pasti ya semua orang, anak-anak muda gitu ya, di Samarinda dan di Kalimantan Timur pada umumnya sudah mengenal atau terbiasa dengan penggunaan transaksi melalui kris gitu ya. Dan di Kalimantan sendiri ini Mbak, transaksi kris di Kalimantan Timur itu sudah mencapai 53%. Secara nominal itu mewakili seluruh Kalimantan gitu. Coba bayangkan, Kalimantan itu memang didominasi oleh Kalimantan Timur. Dan tentunya ini mencerminkan ya, biasanya tuh kalau transaksi digitalnya pesat, ya ini menunjukkan bahwa perekonomian Kalimantan Timur juga tumbuh positif gitu ya. Dan tergambar dari dua hal kalau boleh saya sharing ya. Pertama, bahwa tingginya digitalisasi di Kalimantan Timur itu menunjukkan bahwa masyarakat semakin digital savvy-nya makin tinggi gitu ya. Awareness-nya kemudian juga udah terbiasa dengan transaksi menggunakan digital. Yang kedua, bahwa ini mencerminkan tadi ya, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur juga positif gitu ya. Nah, kalau boleh saya sampaikan lagi bahwa pada tahun 2025 ini ya, sampai dengan posisi Mei kemarin, total transaksi kris ya di Kalimantan Timur itu sudah mencapai 1,84 triliun rupiah ya. Ya. Nah bayangkan Pak, kan kris ini kan transaksi retail ya, yang mungkin orang beli minuman 10.000 atau 5.000 gitu ya, atau mungkin beli makanan mungkin nggak 20.000, 30.000, relatif nominal kecil ya. Dengan nominal kecil aja itu udah mencapai 1,8 triliun rupiah. Dan ini tahu nggak Mbak, Mas, pertumbuhan
pertumbuhannya itu mencapai 156% dibandingkan tahun yang lalu, dan ini menunjukkan bahwa ini pertumbuhan yang sangat signifikan sih ya. Artinya apa? Masyarakat semakin kesini itu semakin terbiasa lah gitu ya. Udah semakin populer transaksi dengan menggunakan kris. Dan satu lagi yang menarik Mbak dan Mas, bahwa jumlah pengguna nih di Kalimantan Timur itu sudah mencapai 813.000 pengguna kris. Tahu nggak jumlah penduduk Kalimantan Timur berapa? Berapa tuh Pak? Saya nggak pernah gitu. Soalnya kalau kayak itu satu orang kan kayak 1, 2, 3 lipat kayak dia tuh. Kalau Vivi nggak suka sama satu dikurangin satu. Iya. Ya, artinya 813.000 pengguna kris dibandingkan kalau jumlah penduduk Kalimantan Timur itu kan berdasarkan dana BPS itu kurang lebih 4 juta ya. Dan jumlah penduduk produktifnya berapa? 2,7 juta jiwa gitu ya. Artinya kalau 813.000 itu mencerminkan 30% dari usia produktif penduduk Kalimantan Timur. Jadi bayangkan 30%-nya udah terbiasa dengan transaksi kris. Dan tentunya ya Samarinda ya, kota-kota besar, Balikpapan, kemudian juga Kutai Kartanegara, Bontang itu menjadi salah satu beberapa kota yang menjadi penyokong ya. Besarnya transaksi menggunakan kris tersebut gitu. Saya ada tuh Pak, terhitung di situ Pak. Betul. Kita pasti terhitung di situ. KTP-nya mana Mas? Mas Ari KTP-nya Samarinda. Kalau Mas sama juga. Ya, kami termasuk tadi ya. Terhitung sudah Pak. Proud. Karena sekarang kayak beli jajan pentol aja ya. Sekarang udah bisa scan gitu loh. Kalau dulu kita panik ya kalau nggak bawa dompet. Kalau sekarang tuh udah segampang itu sekarang. Semuanya udah ada barcode masing-masing gitu lah ya. Oke, nah ini ada pepatah Mbak. Apa tuh? Kalau sekarang ini lebih khawatir kehilangan atau ketinggalan handphone dibandingkan ketinggalan dompet gitu ya. Karena semua serba ada di handphone gitu kan. Lu pastikan juga kalau bawa handphone ada saldonya ya. Minta sama sebelah kan kita bingung. Kadang tuh ada juga Pak yang dia punya cash tapi nggak ada saldo, minta orang di sebelahnya buat isiin saldonya. Iya, gitu. aku kasih cash tolong ya transferin. Nah itu berarti harus diajak menggunakan kris. Lebih ke mager untuk datang ini ya setor tunai ya. Oke. Nah, jadi emang perkembangan pembayaran digital itu masih banget pendengar di Kalimantan Timur. Gue nyangka ya, karena makin kesini makin masif gitu. Betul. Dan bisa disebutkan nggak Pak Agus bahwa sekarang kan BI ini berkomitmen luas untuk transaksi non tunai di Kalimantan Timur. Ini bisa dijelaskan nggak sih Pak dalam tugas pokok BI? Apakah ada terkait digitalisasi atau seperti apa nih Pak? Supaya pendengar KP ini bisa lebih mengenal lagi perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur gitu. Oh ya, sekarang boleh diinformasikan juga, siapa tahu ada pendengar KP yang nggak tahu di mana sih kantor program Indonesia. Jalan-jalan makanya nanti cakep. Harus datang ke sana. Sekali kita undang lah ke sana. Boleh. Ya, pertanyaannya betul Mas Ari. Jadi salah satu tugas pokok Bank Indonesia itu adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Namun sistem pembayaran itu banyak ya, kanal-kanalnya itu sekarang yang lagi populer itu kris ya. Benar. Ada juga sistem pembayaran itu kalau kita transfer dalam jumlah besar misalnya dalam bentuk clearing atau RTGS ya kalau di perbankan seperti itu. Nah itu bagian dari kanal-kanal sistem pembayaran. Nah kalau bicara digital ya, berbicara pembayaran tunai retail, nah kita saat ini yang sangat populer adalah kris gitu ya. Semua masyarakat kayaknya semakin terbiasa bertransaksi keuangan dengan menggunakan kris. Nah di daerah sendiri tentunya di kantor perwakilan Bank Indonesia termasuk di Kalimantan Timur kita memastikan bahwa mendukung program tersebut ya. Jadi kami dari Bank Indonesia Kalimantan Timur selalu bersinergi gitu ya dengan pemerintah daerah, dengan perbankan, dengan kementerian lembaga yang ada termasuk dengan wartawan gitu ya, dengan kelompok masyarakat, semua elemen masyarakat kita libatkan untuk bersama-sama intinya sih memperkuat sinergi ya, sinergi bersama-sama berkolaborasi untuk mempromosikan kris ini sebagai salah satu kanal pembayaran yang cemuah. Apa tuh? Cemuah itu apa? Belum tahu kan cemuah apa? Jadi cemuah itu ada singkatan. Jadi kris itu memiliki karakter cemuah karena pertama cepat, mudah, murah,
aman dan handal. Ada kepanjangan gitu ya. Jadi ini melalui apa namanya tagline seperti itu ya. Dan memang itu manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat lah gitu ya. Betul. Misalnya nggak perlu kembalian gitu. Misalnya belanja apa tadi yang disebutin apa namanya makanan kecil ya. Kecil. 4.500. Nah, uangnya 5.000 nggak perlu kembalian 500 rupiah ya kan. Gitu. Kemudian transaksinya bisa berlangsung sangat cepat. Kita tinggal buka handphone, scan QR code-nya, masukin angka nominalnya pembayaran berapa, masukin PIN, transaksi terjadi. Asal ada saldonya. Betul. Saldonya sih sebenarnya. Saldonya diisi. Ada kan kamu? Dan aman. Aman. Jadi karena kan kita telah melakukan banyak uji coba memastikan bahwa transaksi kris ini bisa berlangsung secara aman, cepat, langsung dananya sampai kepada si penerima gitu. Oke. Nah, kalau boleh saya lanjutkan nih, jadi tadi kan pertanyaannya apa sih yang dilakukan? Ya tentunya tadi ya melalui sinergi, termasuk penyelenggaraan event, Mbak dan Mas gitu ya. Jadi terakhir kita ada event namanya Pedas Puas Festival ya. Iya benar. Mas Didi kesana juga kan? Benar. Mas Didi kesana juga nggak? Kesana Mas. Kan transaksi ini lewat saya Pak. Oh gitu. Apa Inggris dulu? Iya. Jadi diajak ke sana untuk Bayarin. Udah lama semua uang kantor. Iya. Jadi berbagai event lah intinya Pak. Mas dan jadi Pedas Puas Festival yang diselenggarakan kemarin ya di Gor Segiri Samarinda itu kerjasama dengan pemerintah Kota Samarinda dengan Dekranasda gitu ya. Intinya sih kita dengan penyelenggaraan event ini mengumpulkan ya. Pertama dari sisi para pelaku UMKM gitu ya, dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian di situ ada kerumunan, ada masyarakat yang berkumpul di sana melakukan transaksi. Jadi dua sisi ya. Jadi sisi penjualnya kan ini kita ikut serta dalam pemberdayaan UMKM, gitu ya. Yang jualan harapannya bisa semakin laku gitu ya, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur ya, atau khususnya di Samarinda gitu ya. Nah, apa namanya dari sisi pengunjung juga gitu ya, pengunjung yang datang karena di sana itu seluruh merchant atau apa ya, tenan itu sudah pasti disediakan kris gitu, pembayaran kris. Tapi bukan berarti menolak tunai, bisa aja tunai gitu ya. Cuman kita siapkan di setiap tenan atau merchant ini kris, sehingga masyarakat yang berbelanja bisa menggunakan kris sebagai alat pembayarannya. Dan tahu nggak Mbak berapa jumlahnya? Jadi alhamdulillah banyak juga loh ternyata. Berapa tuh? Kemarin tuh sekitar berapa ya? 14.000 pengunjung alhamdulillah tuh selama seminggu ya. Dan transaksi krisnya alhamdulillah sudah mencapai kemarin itu yang di sana itu 57.000 sekian ya. Dan ini tentunya dari sisi transaksi UMKM juga lumayan ya, lumayan mencapai kemarin itu kalau nggak salah selama 7 hari di sana itu hampir 2 miliar ya. Nah kan lumayan Mbak. Dan Mas jadi UMKM-nya senang, masyarakatnya juga senang karena ada hiburan juga kan ada di sana. Jadinya lebih nggak worth juga sih kalau datang ke tempat yang gitu. Lu takut kayak tas dan segala macemnya gitu kan, repot kalau bawa yang anak-anak kecil misalnya kan, sekarang udah tinggal nge-barcode aja gitu. Betul, seperti itu. Oh, saya ada 3 kali tuh Pak. Berarti nambah lagi. Iya. Nambah data. Nah, tadi 3 kali termasuk belum itu. Secara data ya. Oke. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi nih pendengar, tapi kita lanjutkan lagi. Tapi sejenak kita break, dan buat kamu tetap dengerin terus KPFM 98 Samarinda ya, hanya lewat radio, tapi bisa juga via streaming di www.968kpfm.co.id. 96,8 KPFM. Kamu masih dengerin program Sore-Sore. Memainkan lagu terbaik di Samarinda pendengar KP Memori Juli. Masih di program Sore-Sore pendengar KP, masih bersama Kak Agus, perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur pendengar KP. Tadi kita udah sempet berbicara panjang lebar. Unik lah ya, gimana sih ternyata masif juga untuk perkembangan kris di kota Samarinda ini. Karena aku pikir ya biasa-biasa aja, karena itu lebih ke kayak tren-tren mungkin di era Gen Z aja gitu. Ternyata enggak ya, semuanya cukup masih cukup mengikuti juga. Betul, bagi UMKM kan juga banget sekarang gitu nih, kayak sempat di menu juga di event yang kita terakhir Pedas Puas itu, emang kita sendiri juga datang sana ya Ria. Senang banget ngeliatnya kayak semua udah serba scan barcode gitu. Aku di scanning sama Ari kan.
Ya, duitnya dari dia pendengar KP kan aku gitu. Tapi memang kalau untuk event-event seru-seru di Samarinda terutama itu, apalagi soal makanan, emang Kemarin ramah kalau nggak banget. salah beli tiketnya juga harus scan barcode ya? Iya. Harus scan barcode. Oke. Gitu. Jadi udah anti ribet-ribet klub ya sebenarnya gitu. Nah, tapi di balik ini kan semuanya udah serba gampang, udah era digital, semuanya udah serba gampang gitu. Tapi pastinya ada dong sisi ada resikonya lagi, ada sisi jahatnya lagi. Apalagi sekarang namanya digital, kita tahu ada yang namanya AI itu kayak aduh gimana nih, takutnya ada yang diedit-edit gitu kan. Muka saya pernah diedit jadi alat tapen loh Pak. Wah, itu masuk Keren dong. Wah, Itu apa ya, penipuan masuk kan? penipuan. Parah. Harus ditangkap orang itu yang kayak gitu. Itu gimana tuh Pak cara memastikan dari teman-teman Indonesia memastikan bahwa ya kris ini emang aman, terus juga untuk konsumennya bisa merasa terlindungi selalu gitu. Silakan. Iya, makasih Mbak Vini pertanyaannya ya. Dan pendengar KP yang setia. Jadi betul, tapi tadi ya bahwa kris itu secara prinsipnya adalah cemuah gitu ya. Cemuah. Salah satunya aspek keamanannya kita jaga gitu ya. Tapi di balik keamanan ini ya yang namanya risiko digital itu akan selalu ada ya. Iya, betul. Ini contohnya berkaitan dengan cyber security. Kemudian ada lagi ya, misalnya pelindungan data pribadi gitu ya. Nah itu kan yang concern yang perlu menjadi perhatian siapa ya masyarakat itu sendiri gitu ya. Ya kita misalnya udah di setiap itu kan notifikasi, masukin PIN gitu ya. Iya. Kalau PIN yang diketahui oleh orang lain kan percuma juga gitu ya. Jadi memang aspek keamanan pribadi juga harus kita jaga gitu. Nah tentunya betul Mbak. Jadi setiap perkembangan pembayaran digital memang sangat pesat dan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Tapi di sisi lain ya tantangannya adalah terkait keamanan dan istilahnya itu awareness gitu ya. Terkait dengan tadi ya isu-isu atau risiko-risiko yang berkaitan dengan cyber security, perlindungan data pribadi dan sebagainya. Tapi jangan khawatir Mbak Vivi. Jadi Bank Indonesia ya saat ini sudah tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti ya. Di Kalimantan Timur, termasuk di Kalimantan Timur ini ada Satgasnya di tingkat nasional maupun di tingkat daerah di provinsi ya. Ada anggotanya itu ada kepolisian, kemudian juga ada OJK, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkominfo dan ada beberapa kemudian lembaga lainnya gitu ya. Nah kalau data statistik kemarin ya kalau boleh saya sharing nih, sejak tahun 2017 hingga 31 Maret 2025 Satgas Pasti itu telah menghentikan ya sekitar 13.228 entitas keuangan ilegal. Jadi juga ternyata ya banyak gitu ya yang ilegal gitu ya, yang apalagi yang online gitu ya. Tapi melalui kerjasama yang baik antar lembaga gitu, Satgas Pasti sudah tadi ya menghentikan sekitar 13.000 sekian entitas keuangan ilegal. Antara lain ya ada 1.800-an entitas investasi ilegal. Banyak jadi pinjaman online ilegal, pinjol ya. Ada sekitar 11.000 sekian gitu. banyak ya ternyata. Jadi kita masyarakat itu harus hati-hati nih kayak gitu ya, berinteraksi dengan gadget, dengan handphone gitu. Di situ kan kadang-kadang muncul iklan gitu ya. Terus tiba-tiba kita klik penasaran. Nah, di situ banyak jebakan Batman gitu, harus hati-hati. Jadi termasuk ada sekitar 251 entitas gadai ilegal. Jadi gadai pun ya itu juga ada yang ilegal juga gitu. Ini dari data OJK Kaltim Kaltara ya. Nah sehingga intinya apa ya? Intinya itu masyarakat harus cermat, harus hati-hati di balik kemudahan yang bisa kita nikmati gitu ya. Dengan di era digitalisasi ini selalu ada risiko yang harus diwaspadai. Apalagi di era AI saat ini ya, artificial intelligence gitu ya. Nah, kalau boleh saya tambahkan nih Mbak dan Mas. Jadi dari data pusat secara nasional tuh ya, dengan adanya AI juga kan AI itu sebenarnya kan memberikan kemudahan harusnya bagi masyarakat. Sekarang tuh apa ya? Jadi makin baik
banyak juga kreatifnya gitu. Ide kreatif itu banyak gitu. Bikin artikel dan pakai AI, bikin tugas-tugas dibantu sebagai alat bantu itu sangat memudahkan kita Iya, lah betul. gitu ya. Tapi hati-hati juga ada selalu dampak negatifnya ya. Bahkan ada kasus penipuan yang memanfaatkan teknologi AI itu ada peningkatan lebih dari 1000% Wow, ya dibandingkan tahun 2022. serem banget. Dan menimbulkan kerugian keuangan bagi masyarakat sekitar 2,5 triliun gitu ya. Di kuartal pertama tahun 2024 tahun secara nasional itu ya. Walaupun mungkin kasus-kasus di Kalimantan Timur relatif kecil ya. Relatif ya saya belum mendengar pastinya, tapi sejauh ini sih relatif kecil gitu ya. Nah oleh karena itu kembali ya, kunci antisipasinya ada di kita semua gitu ya. Betul. Jadi hati-hati, selalu cross check gitu ya, serta waspada, jangan mudah tertipu, jangan mudah terlena. Kadang-kadang kan iklan yang nyebar di medsos itu tiba-tiba muncul menarik gitu, kita penasaran untuk ngeklik, nah ternyata itu di dalamnya itu ada link-link yang memang berbahaya gitu ya bagi gadget kita. Jadi masalahnya pada suka filtrasi gitu ya. Baca asal ngeklik aja biar cepat, kena penasaran. Wah, jadinya yang keaksesnya yang lain-lain gitu. Betul. Dan pada akhirnya akan atau bisa menimbulkan kerugian keuangan bagi kita gitu. Ya. Oke, sebenarnya kalau boleh didetailkan gitu ya Pak, sebenarnya apa aja sih modus-modus yang paling gampang? Ini modus nih. Gitu. Ya. Kadang kan kita ngerasa enggak aku nggak dimodusin, enggak aku nggak dimodusin, itu gimana ya? Apa ciri-ciri kalau kita masuk dalam modus penipuan yang berhubungan dengan keuangan ini? Ya, perkembangan teknologi juga memberi yang sangat pesat gitu ya, memberikan dampak. Ternyata modusnya juga semakin kompleks, semakin canggih gitu ya. Makin banyak yang suka mulut manis loh Pak. Mulut manis. Kalau dulu mungkin cuma telepon aja. Iya. Mau nggak nih ada penawaran produk dan sebagainya. Nah sekarang dengan AI juga penjahat ini memanfaatkan juga gitu ya. Iya, Nah kalau boleh saya sampaikan, misalnya ada beberapa contoh ya, modus atau cara penipuan yang terjadi di masyarakat yang mungkin sempat viral juga karena di medsos ya. Yang terakhir ini adalah kasus bukti transfer palsu. Pernah lihat nggak Mbak? Data di medsos tuh sempat heboh tuh di TikTok apa di Instagram gitu ya. Jadi apa tuh capturean ini buktinya? Jadi misalnya kan gini, kalau kita misalnya transfer dana, misalnya dengan menggunakan mobile banking lah gitu ya, dari kita ke orang lain, kan keluar buktinya ya. Iya, ini di ATM. Yang di ATM apa melalui mobile banking lah gitu ya. Nah, yang sering bisa dua-duanya ya. Misalnya contohnya di mobile banking kan keluarnya kan kayak file PDF gitu kan. Transaksi berhasil sebesar sekian dari si A ke si B gitu ya. Nah, ternyata itu ada case bahwa misalnya jumlah nomornya diedit oleh si AI gitu. Misalnya Kreatif ya. betul. Nah ini harus hati-hati juga ya. Jadi misalnya transfernya sebenarnya 500.000, tapi bukti transfernya bilang 5 juta gitu. Wah. Itu berarti juga ada yang case yang kita pernah dengar itu Kak, yang mana? dia tuh punya UMKM terus ngakunya udah ditransfer padahal belum gitu. Ada juga. Jadi Kasihan yang si UMKM kan jadinya udah keburu keluarin barang gitu. Betul. Jadi betul ya. Misalnya yang dirugikan biasanya kan penjual ya, atau tenan atau UMKM tadi ya. Bilang si pembelinya udah transfer ibu, ini buktinya saya kirim melalui WA. Karena bukti dalam bentuk PDF kan biasanya tuh. Mending nih misalnya benar gitu, kadang-kadang ya harus yang tadi saya bilang ya, tertulis buktinya 5 juta gitu. Tapi sebenarnya dia transfer 500.000 karena diedit, si A itu bisa diedit gitu ya. Jadi banyak lah modus-modus menggunakan AI tadi. Kemudian juga hati-hati juga nih, ada modus yang lain nih Mbak. Apa tuh? Kasus chatbot penipuan. Jadi seolah-olah chatbot ini
seolah-olah dia seperti customer service gitu dari bank atau mungkin dari apa ya, penyelenggara jasa sistem pembayaran kan ada bank ada non bank gitu ya, seolah-olah dari customer service menanyakan data pribadi, tanggal lahir. Itu harus hati-hati ya. Jadi itu sebenarnya penjahat yang ingin mencuri data kita, data pribadi kita gitu ya. Seolah-olah ada light chat palsu gitu ya dari penjahat gitu, seolah-olah itu dari bank resmi gitu atau mungkin dari non bank yang penyelenggara jasa sistem pembayaran non bank gitu ya. Nah itu yang kedua, dan ini memang ada kejadian itu gitu ya di Indonesia gitu ya. Walaupun saya belum ada mendengar case di Kalimantan Timur ya. Mudah-mudahan jangan sampai ada lah gitu ya. Jangan sampai. Terus ada lagi Mbak, kasus email dan surat palsu instansi resmi dengan modus menggunakan AI gitu ya. Dan jadi seolah-olah ini pengirimnya dari mana, misalnya dari bank gitu ya, palsu, atau mungkin dari seorang pengirim entah dari mana gitu ya, menggunakan nomor WA yang belum jelas gitu, seolah ada logo banknya resmi, tapi di dalamnya ternyata hati-hati ada virus gitu kan. Dan ini sempat viral juga ya. Ada undangan, misalnya kirim undangan gitu ya, tapi ternyata dalamnya ada aplikasi yang berbahaya gitu ya, tidak sengaja terdownload oleh handphone kita gitu ya. Banyak juga lah ada kasus di fake dan sebagainya gitu ya. Dan intinya itu adalah mencuri data pribadi yang sangat rahasia gitu, seperti PIN, tanggal lahir gitu ya, kemudian juga nama gadis ibu kandung, biasa kan ditanyakan gitu ya. Nah itu adalah data-data yang sifatnya private, pribadi, itu nggak boleh siapapun tahu gitu ya. Dan itu memang apalagi termasuk PIN tadi, jangan sampai diketahui oleh orang-orang lain gitu. Nah intinya kalau itu kita hati-hati, waspada gitu ya, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai modus-modus kejahatan tersebut gitu. Oke. Banyak banget case-nya di luar sana pendengar KP, walaupun memang di Kalimantan Timur mungkin belum seserem yang di itu, tapi jangan sampai ya gitu. Betul. Lebih baik kamu lebih tahu dulu nih gimana sih caranya supaya terhindar dari penipuan ini. Cukup kamu ditipu sama dia yang katanya mau sayang kamu, tapi enggak aja kan. Nanti lah ya bakal cukup sekali aja gitu. Cukup sekali aja. Nanti bakal kita langsung dapat informasi dari Pak Agus nih gimana caranya untuk terhindar dari penipuan berbasis AI ini gitu ya. Makanya jangan kemana-mana. Di mana? Di KPFM 98 Samarinda pendengar KP bisa streaming di www.968kpfm.co.id. Kamu lagi dengerin program sore-sore. Lagu terbaik di Samarinda pendengar KP, Memori Juli. Ayam. Kalau yang ngobrol, naik mic-nya. Aku baru lihat jamnya soalnya. Tapi tenang aja pendengar KP, kita masih bersama Pak Agus dari perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Tadi sudah dikasih tahu kalau banyak banget nih modus-modus transaksi digital yang dimana kerugiannya tuh nggak nanggung sampai miliaran pendengar KP itu bahaya banget. Nah gimana sih? Makin canggih teknologi ternyata makin canggih juga, makin kreatif juga orang-orang ini. Jadi harus dihindarin pendengar KP, apalagi yang berbasis AI. Nah ini boleh dong Pak untuk apa aja sih? Ke pendengar KP, gimana sih caranya supaya bisa terhindar dari penipuan apalagi yang berbasis AI ini? Silakan. Terima kasih Mbak Vivi, Mas Ari, dan tentunya pendengar setia KP. Yang penting tentunya bagi kita masyarakat konsumen ya, agar waspada. Jadi jangan langsung percaya dengan bukti yang kita pegang atau yang kita terima gitu ya. Untuk kita lebih memastikan gitu, udah benar gak sih gitu ya buktinya gitu ya. Nah misalnya kita bilang saya udah transfer nih ke rekening lo gitu ya, misalnya kan itu 1 juta atau 5 juta gitu ya. Nah yang penting pertama selalu verifikasi mutasi rekening gitu ya. Kan sekarang untuk ngecek mutasi rekening ya di bank itu kan bisa menggunakan mobile banking ya. Di handphone tuh udah bisa setiap saat ada dana keluar dari masuk bisa kita cek setiap saat gitu ya. Jadi tidak hanya berdasarkan data atau bukti yang disampaikan oleh si tadi ya, teman kita atau siapapun gitu ya. Nah yang kedua
di mobile banking handphone kita kan sudah bisa kita setting atau aktifkan notifikasi gitu ya, secara real time. Misalnya kita pelaku usaha nih ya, misalnya ada penjual ya, ada pembeli, saya udah bayar ya gitu ya, 1 juta. Nah, udah ditransfer. Nah, selalu aktifkan notifikasi dana masuk gitu. Misalnya dananya 1 juta masuk ke rekening kita. Ini kadang-kadang suka bunyi kan, ring, atau mungkin ada SMS notifikasi kredit gitu ya. Misalnya pada saat kita gajian contohnya kan, gajian tanggal 25 atau tanggal 1 kan ada notifikasi itu SMS kita terima, dana masuk sekian gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk upaya kita untuk mencegah agar tidak sampai tertipu gitu ya. Saya pakai itu Pak, yang tanggal 25 kan ya gitu. Khusus tanggal 25 ya. Nah, itu kan bisa kita setting jumlahnya berapa gitu kan. Transaksi 500.000 atau 200.000 bisa kita atur. Dan per bank atau siapapun lembaga penyedia jasa keuangan bisa melakukan notifikasi tersebut gitu. Nah, yang tak kalah penting gitu ya, kalau ada logo atau misalnya kan kadang-kadang kita terima notifikasi SMS yang nomornya nggak jelas gitu ya, kosong berapa. Kalau itu kan nomor-nomor yang biasa gitu ya. Ada logo ini ya banknya bank A misalkan gitu. Nah, kita jangan mudah percaya juga gitu. Itu yang jelas itu kan biasanya ada unsur patut diduga itu adalah penipuan gitu ya. Cek kejanggalan logo, font, kemudian referensi, kualitas gambar dari setiap slip transaksi yang kita peroleh itu di cross check kembali gitu ya. Nah, yang tak kalah penting juga adalah jangan sampai terburu-buru gitu ya. Misalnya biasanya tuh pelaku kejahatan itu kayak menekan mental kita kan ya. Buru-buru dong nih saudara masuk rumah sakit, anak saudara gitu aja ditangkap polisi karena melakukan tindak kejahatan gitu kan. Mental kita udah duluan kan ya. Sehingga kita terburu-buru mengambil keputusan yang keliru gitu ya. Padahal itu adalah modus penipuan. Kita tenang dulu gitu ya, tarik nafas dulu, jangan sampai terbawa emosi gitu ya. Kan memang si penjahat ini memang kadang-kadang menggunakan ini ya, kayak psikologis. Psikologis agar kita panik, gugup, sehingga kita melakukan tindakan yang kurang tepat gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya kita ragu ya hubungi gitu ya bank atau misalnya si penyelenggara jasa sistem pembayaran non bank yang lainnya. Kan pasti udah menyiapkan kayak semacam call centernya kan ya. Telepon, pastikan bener nggak misalnya kayak gitu ya, ini dari nomor sekian atau hubungi saya bla bla bla, minta ini minta ini. Nah, itu pastikan kita menghubungi call center yang resmi gitu ya. Setiap bank itu punya nomor kontak yang bisa kita hubungi gitu ya. Dan yang tak kalah penting, edukasi secara masif lah gitu ya, kepada diri sendiri ya, kepada teman-teman atau kolega di sekitar kita, keluarga, siapapun gitu, teman-teman kita, bahwa berbagai modus kejahatan semakin kesini itu semakin kompleks juga, semakin canggih. Kita harus selalu waspada, jangan mudah tergiur. Itu kan, jangan mudah tergiur. Pastikan tadi ya, legalitas dan sebagainya gitu ya. Intinya kalau ada keraguan, hubungi call center yang resmi gitu ya. Misalnya dari bank atau dari manapun, pasti minimal di kartu ATM kita misalkan ya, kita menggunakan produk perbankan, di punya tabungan misalnya, di kartu ATM selalu ada nomor call center yang resmi yang bisa dihubungi pada saat diperlukan. Itu sih salah satu yang mungkin bisa diwaspadai, yang bisa kita jadikan pegangan gitu. Jadi harus hati-hati. Jangan buru-buru ya kan, jangan buru-buru dalam transaksi juga, benar. Tapi dicek kembali, kayak misalnya tadi ada yang ngakunya nggak transfer dana gitu. Kamu cek lagi udah masuk atau belum gitu kan. Terus juga kalau misalnya dapat semacam kayak email ataupun WhatsApp, biasanya sih harusnya kalau memang itu berkaitan dengan pekerjaan atau apapun itu sebenarnya akan ada konfirmasi ya. Aku akan kirim ini gitu kan biasanya ya, nggak tiba-tiba kirim undangan, kecuali itu mantan yang kamu benci gitu. Bisa jadi dia ada kirim undangan, kita nggak tahu juga ya kan. Nah, kalau dari Bank Indonesia sendiri nih Pak, ada program-program apa aja sih sebagai untuk upaya ngasih perlindungan untuk konsumen gitu? Ya, apakah ada call center juga Pak? Mungkin boleh sekali dikasih tahu ke pendengar
pendengar KP? Ya, tentu Mbak Vivi dan Mas Ari, kami dari Bank Indonesia memiliki berbagai program ya. Intinya itu berkaitan dengan bagaimana kita mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Iya. Ya, termasuk melalui talkshow ini, kemudian juga ada webinar, kemudian ada literasi keuangan, ya. Kemudian intinya sih kami coba sebarluaskan berbagai kanal, ya, berbagai segmen masyarakat, ya, sehingga bisa semakin masif lagi gitu ya. Nah, termasuk di kami itu ada namanya gerakan bersama edukasi perlindungan konsumen, ya, yang juga ini kadang-kadang kan kita fokus ke misalnya kelompok masyarakat yang tergolong rentan, misalnya mohon maaf ya, ibu rumah tangga gitu ya, kelompok lansia misal gitu kan ya. Nah itu juga menjadi salah satu target untuk kegiatan edukasi sosialisasi kami gitu ya. Dan tentunya ini nggak bisa pekerjaannya yang bisa dikerjakan sendiri tentunya. Kami tentunya bekerja sama bersinergi dengan berbagai masyarakat, berbagai kelompok masyarakat, termasuk dengan kementerian lembaga, pemerintah daerah, ya, dengan wartawan untuk selalu menyebarluaskan informasi edukasi ini gitu ya, konten-konten yang sifatnya mendidik masyarakat ya. Nah tadi ada ini juga sih, ada misalnya layanan pengadaan konsumen nggak gitu kalau ada masyarakat yang ingin menemukan gitu ya. Ada ya, Bank Indonesia itu punya call center ya, ada 131 yang bisa diakses oleh di handphone atau dimanapun ya. Jadi tinggal pencet 131 itu bisa langsung connect ke call centernya Bank Indonesia. Ada juga chatbotnya, namanya chatbot Lisa, namanya nama perempuan. Dari BI sekarang. Dari BI. Ada nomornya nih, nomornya gampang sebelum ingatnya. 081, bisa catat nih. 081 131 131 131. Jadi 131 3 kali. Nah 131 itu sebenarnya ada maknanya. Apa itu? Itu kalau dalam huruf jadi BI kan ya. Jadi kalau center kan tadi 131 kan, itu ya 13-nya kayak B kan. Satu kan. Benar juga. Pun chatbot lisannya 081 131-nya 3 kali. Termasuk ada portal bicara 131 di email yang bisa melalui https gitu ya, bicara 131 bi.go.id atau langsung aja ya ke bicara@bi.go.id melalui email. Gitu. Jadi dan kami juga ada semacam SLA-nya, Service Level Agreement. Jadi pada saat ada aduan masyarakat masuk ya dari masyarakat, dan kami ada proses, ada batas maksimum yang harus kami lakukan lah gitu ya, selesaikan oleh kami di Bank Indonesia gitu. Dan tentunya akan selalu ditindaklanjuti. Jangan khawatir teman-teman masyarakat ya, jangan sungkan gitu untuk kalau memang itu dirasa merugikan, terus perlu pelindungan konsumen, ya silakan hubungi nomor tadi yang saya sebutkan gitu ya. Kalau untuk alamat kantornya di Samarinda di mana sih Pak? Jalan Gajah Mada nomor 1, samping kantor gubernur ya, di sana. Kalau misalkan masih bingung juga pendengar KP, seberangnya teras Samarinda ya, gitu. teras. Itu ramai sekarang ya, kalau menjelang weekend memang ramai. Ada aktivitas masyarakat. Jadi saya kalau pulang agak larut malam tidak khawatir sepi gitu. Ramai. Ada yang bawa light stick ya. Mau nonton JKT. Itu tadi pendengar KP atau sharing session untuk di sore hari ini. Pendengar KP ini sharing untuk kamu supaya kembali waspada lagi ya kan. Juga mungkin selama ini udah pakai kris ya, tetap harus waspada gitu kan. Jangan ngerasa nyaman-nyaman tapi ntar nggak waspada gitu kan. Ataupun buat kamu yang belum pakai, ini adalah harusnya bisa jadi meyakinkan kamu untuk pakai, karena dijamin aman lah ya, asalkan kamu juga
apa ya, benar-benar juga waspada, terus juga jangan krisis literasi ya teman-teman ya, tolong ya. Karena kan tadi juga udah ada ini singkatan tadi itu Ada cemumuah. Masuk KBBI ini. Ya. Terus juga di sini juga udah ada disediakan untuk pengaduan konsumennya pendengar KP. Jangan kamu sengaja chat Lisa tadi tuh ya, nanti takutnya kesepian chat Lisa gitu. Itu untuk pengaduan aja pendengar KP. Boleh untuk segmen terakhir ini pesan yang pengen pesannya sampaikan ke pendengar KP Pak, silakan. Tentu saja Mbak Vivi dan Mas Ari, kami mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya pendengar KP yang setia ini, agar selalu tadi ya betul ya, waspada dalam melakukan transaksi, terutama di era digital saat ini gitu ya. Selalu menjadi konsumen yang cerdas dan waspada gitu ya. Sebagaimana tagline kami, konsumen cerdas, PK bertransaksi. PK itu perlindungan konsumen gitu ya. Okay. Jadi penipuan oleh penjahat gitu ya, melalui bantuan AI ini memang sudah ada gitu ya di tengah-tengah kita. Tapi jangan khawatir ya, bahwa selama kita berwaspada, selama kita berhati-hati dalam bertransaksi, insya Allah kita akan terhindar dari kejahatan tersebut. Tadi ya, trik-triknya ikuti. Yang penting selalu cross check gitu ya. Tadi notifikasi dan sebagainya gitu. Kalau ada aduan, sampaikan kepada kanal atau call center yang resmi, jangan ke nomor yang tidak benar ya. Iya. Karena banyak juga tuh ya beredaran di di media sosial juga seolah-olah itu kanal resmi, call center dari lembaga resmi, tapi sebenarnya itu fake gitu ya. Iya, betul. Nah, kita jangan mudah percaya. Cross check kembali kalau misalnya perlu cross check ke websitenya, pastikan bahwa websitenya juga website resmi gitu ya. Setiap bank punya website resmi di mana masyarakat nasabah bisa melakukan menghubungi lah gitu ya, mengajukan melakukan pengaduan konsumen gitu. Jadi jadilah konsumen yang cerdas, sadar risiko, dan berdaya di era digital, sehingga terhindar dari kejahatan cyber dan penipuan yang pada akhirnya bisa merugikan kita, khususnya dari sisi finansial. Terima kasih Pak Agus. Tadi ini reminder pendengar KP ya, kalau misalnya emang ada kamu ngerasa kayaknya ada sesuatu yang salah deh gitu kan, ngerasa kurang nyaman dan segala macamnya, langsung adukan ke call center yang memang sudah disiapkan gitu ya. Jangan asal bikin thread Twitter. Nanti karena kalau ada Twitter mah takutnya nanti ada kayak saya bantu, ada modus-modusnya lain lagi takutnya ya kan. Iya, kalau modus beneran bantu ya kan takutnya yang lain-lain gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, juga buat teman-teman, dan untuk media sosial bisa cek di Instagram ya pendengar KP, ada bank_Indonesia_Kaltim. Itu dia Ini juga informasi buat kamu pendengar KP, seperti itu udah di awal banget kita diinformasikan open ya, kalau misalnya ada teman-teman yang mau bikin event mungkin kalau untuk mau bersinergi dengan teman-teman Bank Indonesia boleh sekali. Betul. Dan jangan kemana-mana, program sore-sore masih akan tetap temenin kamu. Jadi tetap yang ketinggalan talk show ini bisa nanti cek di YouTube kita pendengar KP, Radio KPFM Samarinda. Oke, terima kasih. Terima kasih.